Apa itu hoax? Hoax menurut KBBI adalah informasi bohong, yang artinya informasi yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar adanya. Fenomena penyebaran hoax selama ini merajalela di era teknologi saat ini. Media sosial menjadi lahan subur untuk berkembangnya berita hoax. Kemudian, akses di media sosial menjadi sebab. Akibatnya, penyebaran berita hoax membawa kerancuan informasi, kehebohan publik, hingga menimbulkan perpecahan. Vaksin COVID-19 jadi jurus untuk mengerem penyebaran corona. Namun banyak informasi yang beredar simpang siur dari sumber-sumber yang tak bertanggung jawab. Beragam mitos dan hoax pun berseliweran terkait dampak negatif vaksin COVID-19. Tapi pemerintah memastikan tahapan uji klinis untuk keamanan pada manusia. Jadi pada prinsipnya pengawalan pengadaan vaksin ini selama ini dilakukan oleh Badan POM. Dan kita betul-betul memastikan bahwa Badan POM melakukan evaluasi ini terhadap protokol uji klinik yang dilakukan dan selalu melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan uji klinik tersebut. Tapi masyarakat juga harus ikut berperan sambil menunggu vaksin diproduksi dengan tidak ikut menyebarkan hoax. Disinformasi atau hoax saja dapat menyebar dengan cepat dan menjadi viral di masyarakat. Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya memerangi infodemi yang membawa virus hoax atau berita bohong. Kenapa, Pet? Ngajak Zoom rame-rame? Oh, jadi gini, Dok. Orang tua di pusat banyak yang ngelarang anaknya buat diikutkan vaksin di sini loh. Padahal itu kan nggak apa-apa ya sebetulnya ya? Iya, nggak apa-apa sebenarnya. Terus kenapa? Aku tuh baca di artikel, Dok, dari WHO sih bilangnya untuk vaksin anak tuh dilarang. Oh, dilarang? Ada artikelnya? Ada? Sebentar, Dok ya. Iya. Ah, itu ya? Yang ini, Dok. Dari Teflon News ya? Ya. Baru dengar itu. Ini tempat beritanya tuh. Di puskesmasku juga sama, Fet. Pada nggak mau divaksin juga, katanya vaksin menyebabkan kerusakan organ pada anak-anak. Ini nih artikelnya, coba lihat. Bikin kerusakan organ katanya. Benarkah berita itu jangan-jangan cuma hoax? Iya, coba cek dulu kebenarannya. Iya. Lihat dulu. Untuk mengetahui kebenarannya kita cek sumber informasi atau beritanya. Kemudian scroll membaca, yang pertama ini wajib banget dilakukan. Sebelum menelan informasi yang diterima, coba cek dulu sumber beritanya. Terutama jika tersebar lewat grup WhatsApp, wajib ditelaah dulu sumber beritanya dan informasinya dari mana. Kalau tidak ada sumbernya sih di-skip aja. Sering terjadi nih, ada informasi viral kemudian bisa memicu perdebatan padahal yang tersebar itu cuma sepotong alias informasinya kurang lengkap. Jadi ada baiknya kalau ada informasi yang memantik emosi atau provokatif, ditelusuri lagi apakah beritanya sudah lengkap atau hanya potongan saja. Makanya jangan termakan judul ya. Sebelum baca berita kita pastikan dulu. Bisa dibilang judul itu seperti pintu masuk. Ya wajar saja, banyak berita yang menggunakan judul clickbait untuk memancing rasa penasaran pembaca. Tapi, tidak jarang judul itu tidak sesuai dengan isi artikelnya. Jadi, kalau lihat judul yang kelihatannya agak aneh atau terlalu berlebihan, coba dibaca dulu isi artikelnya. Ya, sebelum dikonsumsi informasinya, setidaknya kesimpulan yang diperoleh pembaca bisa lebih berimbang. Terus, periksa juga keaslian foto atau video. Saat ini tidak hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat hoax juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cek dulu keaslian foto dengan cara sederhana. Coba drag and drop foto ke kolom pencarian Google Image. Maka hasil pencarian akan menampilkan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.
Terus coba perhatikan juga tanggal artikelnya. Soalnya ini juga wajib dilakukan. Kadang-kadang ada orang yang tidak bertanggung jawab, yang entah buat apa tujuannya. Terus tiba-tiba berita-berita lama jadi viral lagi di dunia maya. Coba deh baca beritanya, dan sebelumnya cek dan perhatikan lagi tanggalnya. Jadi jangan asal share. Hoax gampang banget beredar karena seringkali orang begitu dapat informasi langsung di-share ke orang-orang terdekat tanpa repot-repot cek kebenarannya. Nah, sebelum membagikan kembali, coba dilihat dulu kebenaran beritanya, cek di Google atau referensi berita serupa di situs online resmi, kemudian dibandingkan isinya apakah sama atau berbeda, atau sudah ada informasi yang menyatakan kebenaran berita tersebut. Jadi gitu teman-teman. Iya, benar sekali Tia, dan juga teman-teman yang lain. Jadi gitu kayaknya Pet ya. Kayaknya tuh kita harus cek dulu nih, nanti supaya bisa kita kasih tahukan ke orang tua pasien. Kalau dari yang saya dapatkan, itu ternyata WHO itu nggak melarang vaksin anak itu. Vaksin anak itu justru diperbolehkan, hanya saja yang diutamakan terlebih dahulu sekarang itu adalah vaksin untuk orang tua dan orang-orang yang berisiko tinggi. Baru setelah itu vaksin untuk anak. Dan juga tidak ada penelitian yang menyampaikan bahwa ternyata vaksin anak itu merusak organ. Yang ada malah vaksin anak itu bisa membantu mempercepat pandemi selesai dan menormalisasi keadaan kembali seperti semula. Jadi itu sih yang ada penelitiannya. Nanti saya share deh buat kamu Fedli, biar nanti bisa dijelaskan tuh buat orang tua pasien di sana. Gimana? Dok, siap dok. Ayo teman-teman. Atau hoax mulai sekarang. sekarang.